wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Juli Saputri. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan Islam di bawah pengelolaan organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Kita akan membahas mengenai Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia yang sekitar pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti persoalan-persoalan di bidang pendidikan sosial keagamaan, perilaku bid'ah, qiraat dan tahayul, serta adanya belenggu penjajahan kolonial Belanda. Di khusus penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah tidak terlepas dari pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang bersifat organisatoris, yang mulai tampak perwujudannya pada pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912. Kemudian rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah ini berdasarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, serta Pancasila. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perumusan filsafatnya adalah suatu keniscayaan rohani Muhammadiyah untuk mampu mengintegrasikan antara tuntutan otak dan tuntutan hati, yang menggabungkan antara pikiran dan zikir. Filsafat pendidikan Muhammadiyah tersebut tidak dapat dipisahkan dari filsafat warga Muhammadiyah. Nah, kemudian adapun implikasi pemahaman terhadap filsafat pendidikan Muhammadiyah ini. Yang pertama, lembaga pendidikan Muhammadiyah pada awal berdirinya berdasarkan pada filsafat idealisme. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah dalam pelaksanaannya berdasarkan landasan pragmatisme dengan tidak meninggalkan landasan ideologis yang merupakan ciri khasnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan Muhammadiyah harus dikelola dengan berorientasi pada pengelolaan yang profesional dengan mengurangi keterkaitan historis dan kepeloporannya. Yang keempat, kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus dihubungkan dengan masalah sosial, publik, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, peranan guru tidak secara langsung melainkan sebagai Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pendidikan Islam di bawah pengelolaan organisasi keagamaan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu NU atau kepanjangannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU ini berasal dari bahasa Arab, yaitu nahdlah yang berarti bangkit atau bergerak, dan ulama jamak dari kata tunggal yaitu alim yang berarti mengetahui atau yang berilmu. Nah, kata nahdlah ini kemudian disandarkan kepada ulama menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama atau pergerakan para ulama. NU berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan pendidikan di LP Ma'arif NU. Usia ke-95 tahun, Nahdlatul Ulama perlu lebih pendidikan untuk memperkuat karakter kebangsaan. Diharapkan masyarakat turut pula mendukung NU dan berperan aktif dalam upaya mencerahkan kehidupan bangsa. Nah, Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sangat memperhatikan pendidikan. Bahkan sejak awal NU ini berdiri, yaitu pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Hal ini terbukti dari banyaknya pondok pesantren yang berada dalam naungan NU. Hal
Hal ini dalam rangka untuk mencerdaskan sumber daya manusia sebagai bentuk pembangunan pondok pesantren secara umum dan khususnya untuk Indonesia. Organisasi NU yang bersinergi langsung dengan pemerintah, hal ini menyelenggarakan pendidikan nasional memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan manajemen pendidikan dengan membagi dalam setiap elemen peserta didik sampai ke jenjang perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, NU mendirikan divisi yang khusus bergerak di bidang pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau LP Ma'arif NU. Imam Suprayogo mengemukakan, lembaga pendidikan di kalangan NU sangat banyak, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. NU memiliki pondok pesantren, madrasah atau sekolah. Lembaga pendidikan tersebut mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan pondok pesantren. Nah, salah satu usaha NU dalam menciptakan sistematis bidang pendidikannya adalah menegaskan arah dan mengembangkan program pendidikan di lingkungan NU. Watak mandiri dalam darah NU dapat diaplikasikan dalam salah satu sistem pendidikannya guna menghasilkan output yang mandiri dan ikhlas dalam memanfaatkan di masyarakat, tidak selalu bergantung pada individu lain atau keadaan, bahkan diharapkan mampu menjadi motor penggerak. Kemudian NU juga mengenalkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mempelajari warisan ajaran aswaja, kebudayaan, dan kesenian. Kontribusi NU juga tidak berhenti di LP Ma'arif NU saja. Dengan lembaga padu, TK, madrasah, dan pondok pesantren saja, pengaruh pendidikan di lingkungan NU semakin meningkat dengan berdirinya sekolah kejuruan seperti SMA Arif NU pada tahun 1991 yang dapat menghasilkan output siap kerja di masyarakat. Langkah NU dalam hal penyebaran atau pemindahan ilmu di lingkungan pesantren memiliki kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki lembaga lain. Dengan kebiasaan, kekhasan, dan kepribadian pesantren itu sendiri, pesantren dapat terus bertahan dalam keadaan masyarakat yang dinamis dan jamak. Selanjutnya, dengan bukti adanya lembaga pendidikan yang telah didirikan dan dibina oleh NU melalui LP Ma'arifnya, NU telah membina sekitar 12.092, mulai tingkat pondok pesantren, madrasah, dan sekolah serta perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. NU. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pendidikan Islam di bawah pengelolaan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, adapun dampak pendidikan Islam di bawah manajemen pendidikan nasional dan Kementerian Agama. Lalu bagaimana pendidikan Islam di masa sekarang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renul Danyelir. Saya akan melanjutkan materi dari Monica Juli Saputri, yang dimana materinya yaitu dampak pendidikan Islam di bawah manajemen Diknas versus Kemenak di Indonesia. Pengelolaan pendidikan di Indonesia ditandatangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, yang berada di lingkungan Kementerian Agama seperti perguruan tinggi Islam. Meskipun sudah mengembangkan ilmu umum, anggaran yang diterima pada setiap tahunnya sangat terbatas dibandingkan perguruan tinggi yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perguruan tinggi berbasis agama terkait akreditasi, pembukaan program studi umum, dan kenaikan jabatan akademi para dosen mulai rektor kepala dan guru-guru besar. Semua hal terkait dengan kebijakan yang disebutkan ini diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Terkait pengelolaan madrasah, meskipun institusi pendidikan berada di bawah Kementerian Agama, dalam beberapa hal penyesuaian dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah dan pendidik Islam masa sekarang. Tantangan lembaga pendidik Islam. 1. Tantangan politik. Dalam politik, tentu politik kenegaraan banyak berkaitan dengan masalah bagaimana lembaga itu membina dan mengarahkan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka pendek. Program tersebut didasarkan atas filsafat negara yang mengikat semua perkembangan bangsa dalam proses pencapaian tujuan negara atau tujuan nasional itu. Yaitu tantangan kebudayaan. Tantangan kebudayaan dalam abad modern ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain yang menyebabkan perpaduan saling berbau antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus pandai untuk menyaring mana kebudayaan yang baik dan yang tidak baik, dan harus bisa menjaga kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita hilang karena masuknya kebudayaan orang asing. Selanjutnya yaitu tantangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin hari semakin canggih teknologi yang kita ketemukan, yaitu perkembangan teknologi. Kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Dan dengan adanya perkembangan tersebut, kita bisa mengetahui dengan mudah informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini kita harus bisa menyaring mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik, dan mempergunakan teknologi-teknologi yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan ke hal-hal yang tidak berguna. Tantangan di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat yang menentukan maju mundur cepat lambatnya suatu proses kependidikan di masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi suatu bangsa banyak mempengaruhi pertumbuhan lembaga kependidikan. Tantangan di bidang kemasyarakatan. Kemasyarakatan merupakan suatu lapangan hidup manusia yang mengandung ide-ide yang latin terhadap pengaruh kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai sistem kehidupan, kemasyarakatan adalah statis dan tidak beku, berkecenderungan ke arah perkembangan dinamis yang mengandung implikasi perubahan-perubahan yang biasa dikenal sebagai perubahan sosial. Peluang pendidikan Islam. Seharusnya peluang pendidikan Islam bisa ditangkap, diraih, dan dimanfaatkan oleh para pemerhati pendidik dalam rangka pelaksanaan implementasi pendidikan. Peluang pendidikan Islam yaitu 1. Peningkatan fungsi dan peranan. Seperti kita ketahui beberapa tahun belakang, fungsi dan peranan pendidikan Islam sangat terbatas dan kadang-kadang terjadinya diskriminasi. Kedua, peningkatan persaingan dengan antisipasi agama. Selaras dengan era globalisasi di mana pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Perlu adanya pendekatan sosialisasi dan internasionalisasi nilai-nilai agama. Selanjutnya, pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga pendidik Islam dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat seharusnya mendorong umat Islam bisa mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, sangat sulit bagi suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dan berkembang sendiri tanpa mau terlibat dan melibatkan pihak lain. Ini berarti solusi utamanya adalah harus mampu menciptakan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan. Kelemahan dan kendala pendidikan Islam. 1. Alokasi waktu yang kurang memadai dari kurikulum yang terlalu memenuhi syarat.
sarana dan lingkungan sekolah sering tidak mendukung pelaksanaan pendidikan agama. Dan juga dari pihak orang tua kurang menikmati kerjasama antara guru dan orang tua. Guru-guru agama kurang mampu atau tidak dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ucapan atau perkataan yang menyinggung. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.